Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang teman-teman di Ramadan series Beningkan dari Hati. Dan amalan lain kata para ulama yang bisa membeningkan hati dan membersihkan jiwa di dalam kitab Tazkiyatul Anfus yang ditulis oleh Syekh Said Hawa ini adalah amalan zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fazkuruni azkurkum." Ingat aku akan ingat kalian. Kemudian Allah juga berfirman, "Wazkurisma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila." Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk mengingatnya bukratan wa asila, pagi dan petang. Dan juga di waktu yang malam, karena di waktu yang malam itu zikir akan terasa lebih berkesan di hati kita. Nah, pertanyaannya adalah zikirnya kayak gimana yang membuat hati kita itu lebih tenang? Karena ada kalanya orang ketika misalnya dalam keadaan gundah itu, yang membuat hatinya tenang itu adalah dengan berzikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir, dengan mengingat Allah, hati itu menjadi tenang? Hati tenang adalah sebuah indikasi bahwa hati itu sudah bersih dari berbagai macam kotoran. Salah satunya adalah kotoran lalai, kemudian ragu kepada Allah, sehingga ketika hati itu sudah bersih dari kelalaian, mulai mengingat Allah, hati itu mulai yakin kepada Allah, maka hati itu akan tenang. Ketika kita ragu sama Allah lah, hati kita akan gelisah. Jadi semakin besar keraguan kita kepada Allah, semakin besar kegelisahan kita tentang hidup. Semakin kita lupa sama Allah, semakin kita mudah tergelincir dalam perasaan-perasaan yang gak penting dan mengganggu kita dalam hidup. Makanya zikir adalah salah satu cara agar kita selalu aware, ingat sama Allah, kemudian merefresh belief kita, keyakinan kita kepada Allah, supaya hati kita menjadi tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang? Seperti apa cara mengingat Allahnya? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Insan dan surat-surat yang lain, ada waktu-waktu yang istimewa untuk mengingat Allah sehingga membuat kita lebih mudah berkesan. Salah satu waktu yang paling istimewa itu adalah setelah sholat. Makanya Nabi mengajarkan dan mencontohkan untuk kita setiap habis sholat, Nabi itu selalu berzikir Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Sehingga 100 kali zikir after sholat itu bisa membuat kita semakin ibaratnya kayak memantapkan hati kita bahwa kita itu terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok habis sholat zikir lagi? Karena biasanya sholat itu juga kita kadang-kadang kayak kurang khusyuk, atau di dalam sholat juga kita lagi dapat banyak ide. Nah, habis sholat kita finishing nih, kita sempurnakan sholat kita dengan zikir yang kita lakukan gak cuma 3 kali seperti sujud, tetapi 33 kali dikali 3. Ada lagi waktu zikir pagi dan petang dan juga tengah malam. 3 waktu ini waktu favoritnya Nabi dalam berzikir. Kalau pagi dan petang itu memang semacam zikir pembuka dan penutup hari, sedangkan tengah malam itu zikir romantis ketika kita pengen berduaan dengan Allah. Zikirnya bisa apa aja. Kita bisa zikir dengan menyebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, ataupun zikir-zikir yang kita baca secara spontan ketika kita ngalamin sebuah peristiwa dalam hidup. Misalnya kita bilang Masya Allah, misalnya kita bilang Qadarullah, misalnya kita bilang La hawla wa la quwata illa billah, kita bilang Hasbunallah wa ni'mal wakil. Apapun zikir yang intinya adalah membuat kita lebih ingat kepada Allah, itu tuh obat hati banget. Misalnya kita kayak lagi merasa gak berdaya. Aduh, siapa yang bisa bantu gua nih? Aduh, kok orang pada menjauh dari saya, kok semuanya pada menghindar, kok semuanya ngeblok saya, kok semuanya unfollow saya dan segala macam. Dalam kondisi kayak ditinggalin kayak gitu, maka kita bilang hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi aku Allah sebaik-baik penolong. Itu bisa menenangkan hati kita. Ketika kita lagi nggak berdaya, kita ngerasa nggak punya nggak punya apapun untuk bisa survive dalam hidup, ada masalah besar, kita bilang La haula wa la quwata illa billah. Itu menenangkan hati kita banget. Ketika kita dalam keadaan dapat satu nikmat, maka kita katakan Masya Allah, alhamdulillah, ini kehendak Allah, ini anugerah dari Allah. Itu membuat hati kita bersih dari sombong dan lupa diri.
Begitu juga dalam musibah kita bilang innalillah, ini semuanya milik Allah. Ya udah, kembali lagi kepada Allah, membuat kita nggak larut dalam rasa kehilangan dan kesedihan. Semua zikir adalah obat hati. Jadi kalau kita pengen hati kita sehat, lalu ibadah kita sehat, insya Allah itu akan menjadi wajah. Karena hati adalah wajahnya spiritual kita. Hati itu wajah batin kita. Dan Allah tidak melihat wajah fisik kita dulu, tapi Allah melihat wajah batin kita. Sehingga kalau Allah berkenan dengan wajah batin kita, Allah akan berkenan dengan diri kita seutuhnya. Seorang laki-laki kalau meminang perempuan kan ngelihat wajahnya dulu kan. Kalau dia berkenan dengan wajah, dia akan berkenan dengan sifatnya, dengan seleranya, dengan hobinya, dengan kehidupan perempuan tersebut. Begitu juga Allah kepada hambanya. Yang Allah pertama lihat dari hambanya itu adalah wajah batinnya. Wajah batin itu adalah hati kita, teman-teman. Yuk bersihkan hati agar selalu glowing, sehingga Allah akan berkenan kepada kita dengan cara kita banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti terus program selama bulan Ramadan dalam Ramadan Series tema Beningkan dari Hati.